Malam Liga Champions kembali menghadirkan drama yang sulit dipercaya. Di satu stadion, Real Madrid menghancurkan Manchester City dengan permainannya yang luar biasa. Di Paris, hujan gol terjadi ketika Paris Saint-Germain dan Chelsea saling menyerang dalam pertandingan yang penuh dengan emosi. Sementara itu, Arsenal nyaris pulang dengan kekalahan sebelum Kai Havertz pun menyelamatkan mereka di menit terakhir. Dan yang paling mengejutkan, sebuah klub dari Norwegia justru berhasil mengalahkan raksasa Portugal dengan skor meyakinkan. Inilah cerita lengkap dari pertandingan Liga Champions leg pertama babak 16 besar yang berlangsung tadi malam. Sebelum kita masuk ke pertandingan pertama, pastikan kalian subscribe terlebih dahulu ke channel Soccer First ID. Karena di sini kalian akan mendapatkan update Liga Champions, analisis pertandingan, berita transfer, dan cerita menarik dari dunia sepak bola setiap harinya. Sekarang, mari kita mulai dari pertandingan yang berlangsung di Norwegia. Bodo Glimt versus Sporting CP. Kejutan besar datang dari Norwegia ketika Bodo Glimt menjamu Sporting CP di Aspmyra Stadion. Tuan rumah tampil sangat percaya diri meskipun menghadapi klub besar dari Portugal. Gol pertama tercipta pada menit ke-32 melalui Sondrevet yang sukses mengeksekusi penalti setelah Luis Suarez menjatuhkan di dalam kotak penalti. Bodo Glimt pun semakin percaya diri menjelang akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-45 tambahan waktu. Ole Didrik Blomberg pun berhasil menggandakan keunggulan mereka setelah memanfaatkan umpan matang dari Hakon Efjen. Sporting CP pun mencoba bangkit melalui serangan Luis Suarez dan Trincao. Namun penampilan gemilang dari kiper Nikita Haikin membuat berbagai peluang mereka pun berhasil digagalkan. Memasuki babak kedua, Bodo Glimt terus menunjukkan permainan agresif mereka. Dan pada menit ke-71, Kasper Washaupt pun mencetak gol ketiga yang memastikan keunggulan tuan rumah menjadi 3-0. Gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Bodo Glimt hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini pun menjadi hasil luar biasa bagi klub asal Norwegia tersebut dan memberikan mereka modal besar sebelum bertandang ke Portugal pada leg kedua. Bayer Leverkusen versus Arsenal. Pertandingan sengit tersaji di Bay Arena ketika Bayer Leverkusen menjamu Arsenal pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim 2025-2026. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim bermain dengan tempo yang cukup hati-hati. Baik Leverkusen maupun Arsenal terlihat mencoba menguasai lini tengah dan membangun serangan secara sabar. Meski penguasaan bola silih berganti, peluang berbahaya yang benar-benar mengancam gawang masih sangat minim sepanjang babak pertama. Arsenal mencoba memanfaatkan kecepatan mereka melalui serangan sisi sayap. Sementara Leverkusen mengandalkan permainan secara kolektif dan tekanan tinggi di area pertahanan lawan. Namun hingga peluit turun minum dibunyikan, skor tetap bertahan 0-0. Memasuki babak kedua, pertandingan langsung berubah drastis. Baru 1 menit setelah kick-off babak kedua dimulai, Bayer Leverkusen berhasil memecahkan kebuntuan. Berawal dari situasi tendangan sudut, bola melambung ke dalam kotak penalti Arsenal dan berhasil disambut dengan sundulan keras oleh Robert Andrich. Sundulan tersebut tak mampu diantisipasi oleh kiper Arsenal dan bola pun bersarang di gawang. Gol cepat di menit ke-46 ini membuat Bay Arena bergemuruh. Leverkusen kemudian mencoba mempertahankan keunggulan mereka dengan bermain lebih disiplin di lini belakang. Sementara Arsenal mulai meningkatkan intensitas serangan mereka untuk mencari gol penyeimbang. Waktu terus berjalan dan pertandingan tampak akan berakhir dengan kemenangan tuan rumah. Namun drama terjadi menjelang akhir laga. Pada menit ke-89, Arsenal mendapatkan hadiah tendangan penalti setelah terjadi pelanggaran di dalam kotak terlarang.
Kai Havertz yang maju sebagai eksekutor pun tampil dengan sangat tenang. Dengan penyelesaian yang dingin, Havertz mengirim bola ke sudut gawang dan mengubah skor menjadi 1-1. Gol tersebut menyelamatkan Arsenal dari kekalahan dan memastikan pertandingan berakhir imbang. Hasil ini pun membuat kedua tim masih memiliki peluang yang sama besar untuk lolos ke perempat final, dengan leg kedua akan dimainkan di Emirates Stadium pada tanggal 18 Maret mendatang. Real Madrid versus Manchester City. Pertandingan besar lainnya terjadi di Santiago Bernabeu ketika Real Madrid menghadapi rival kuat mereka, Manchester City. Di hadapan pendukungnya sendiri, Real Madrid tampil luar biasa dominan sejak awal pertandingan. Pahlawan malam itu adalah Federico Valverde. Gelandang asal Uruguay tersebut pun tampil spektakuler dengan mencetak hat-trick hanya dalam satu babak. Gol pertama terjadi pada menit ke-20, berawal dari umpan jauh luar biasa dari Thibaut Courtois. Valverde pun berhasil mengontrol bola dengan sempurna sebelum melakukan penetrasi ke area pertahanan Manchester City dan menaklukkan kiper Gianluigi Donnarumma. 7 menit kemudian, Valverde pun kembali mencetak gol. Menerima umpan dari Vinicius Junior, Valverde pun melepaskan tembakan mendatar keras yang kembali menjebol gawang City. Skor berubah menjadi 2-0. Namun Valverde belum selesai. Menjelang akhir babak pertama, ia pun melengkapi hat-trick luar biasanya setelah melakukan kombinasi cepat dengan Brahim Diaz. Sebelum melepaskan tembakan voli jarak dekat yang membawa Madrid unggul menjadi 3-0. Di babak kedua, Real Madrid sebenarnya memiliki peluang untuk memperbesar keunggulan mereka setelah Vinicius Junior dilanggar di kotak penalti pada menit ke-55. Sayangnya, penalti yang dieksekusi oleh Vinicius Junior berhasil ditepis dengan gemilang oleh Donnarumma. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-0 untuk Real Madrid tetap bertahan. Kemenangan ini pun memberikan keuntungan besar bagi Los Blancos sebelum menghadapi leg kedua di Etihad Stadium pada tanggal 17 Maret mendatang. Paris Saint-Germain versus Chelsea. Sementara itu, di Parc des Princes, pertandingan penuh gol terjadi ketika juara bertahan Liga Champions Paris Saint-Germain menjamu Chelsea. Paris Saint-Germain pun langsung menunjukkan ambisi mereka sejak awal pertandingan. Baru 10 menit laga berjalan, kombinasi permainan cepat di area kotak penalti Chelsea berhasil membuka ruang bagi Bradley Barcola yang kemudian melepaskan penyelesaian tajam untuk membawa Paris Saint-Germain unggul 1-0. Pada menit ke-28, Malo Gusto melakukan pergerakan cerdas dari lini belakang dan menyambut umpan matang dari Enzo Fernandez yang membuat skor berubah menjadi 1-1. Pertandingan pun semakin terbuka. Menjelang akhir babak pertama, Ousmane Dembélé menunjukkan aksi individu luar biasa. Ia berhasil melewati beberapa pemain Chelsea sebelum melepaskan tembakan yang membuat Paris Saint-Germain kembali unggul menjadi 2-1. Babak kedua berlangsung tidak kalah dramatis. Chelsea kembali berhasil menyamakan skor pada menit ke-57 melalui Enzo Fernandez yang memanfaatkan umpan dari Pedro Neto setelah kesalahan pemain Paris Saint-Germain dalam membangun serangan. Namun Paris Saint-Germain kembali menunjukkan kualitas mereka. Kesalahan fatal kiper Chelsea, yakni Jorgensen, saat mencoba memulai serangan berhasil dimanfaatkan oleh Vitinha yang dengan penyelesaian sederhana mengembalikan keunggulan Paris Saint-Germain menjadi 3-2. Pertandingan pun semakin intens menjelang akhir laga. Chelsea sempat mencetak gol melalui João Pedro pada menit ke-80, tetapi gol tersebut dianulir karena posisi offside. Paris Saint-Germain pun kemudian memperlebar jarak ketika Kvaratskhelia mencetak gol indah di menit ke-86 yang membuat skor pun menjadi 4-2. Drama belum berakhir di masa injury time. Kvaratskhelia pun kembali mencetak gol setelah penyelesaian umpan dari Achraf Hakimi, memastikan kemenangan telak Paris Saint-Germain dengan skor akhir 5-2.
Kemenangan besar ini memberikan modal yang sangat kuat bagi Paris Saint-Germain menjelang leg kedua melawan Chelsea. Itulah hasil lengkap pertandingan Liga Champions leg pertama babak 16 besar yang berlangsung tadi malam. Beberapa tim sudah memiliki keunggulan besar, sementara beberapa lainnya masih harus berjuang keras untuk mengamankan tiket ke perempat final. Namun satu hal yang pasti, Liga Champions selalu menghadirkan cerita yang tidak pernah membosankan. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel Soccer Fresh ID. Aktifkan juga notifikasi kalian agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Liga Champions, berita sepak bola dunia, dan analisis pertandingan setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer Fresh ID.